Mencoba membunuh kawanan nanoserangga ini dengan suhu tinggi atau arus dingin tetaplah sia-sia. Sebab, serangga mekanik berukuran nano itu bukanlah makhluk berbasis karbon, sehingga hampir mustahil untuk dihancurkan. Oleh karena itu, ketika melihat seorang manusia super bertarung jarak dekat seperti Li Changgong datang mendekat, Insek hanya merasa bahwa pria itu adalah orang bodoh tanpa otak. Bahkan, ia bisa berdiri diam di tempatnya, membiarkan lawan menebasnya sesuka hati tanpa terluka sedikit pun. Suara gesekan halus terdengar. Sejumlah besar nanoserangga yang dikendalikan oleh Insek melesat keluar dari lengannya, lalu berubah menjadi kabut abu-abu yang membentuk jaring besar di udara, menutupi wilayah tempat Li Changgong berada, sebelum dengan cepat menyempit dari segala arah. Partikel nano seukuran sel itu mampu menembus celah terkecil, menghancurkan struktur molekul, serta melahap semua materi, termasuk tubuh musuh. Tanpa bentuk yang terlihat, mereka mampu menggerogoti tubuh makhluk berbasis karbon hingga membusuk total. Li Changgong tidak berkata apapun, hanya terus mempersempit jarak di antara mereka. Semua gerakannya terekam jelas di mata Insek. Insek menghitung jarak itu dengan cepat. Sebelum Li Changgong sempat mendekat, kabut abu-abu nanoserangga akan sepenuhnya menelannya. Pada saat itu, musuhnya akan tamat. Namun, ketika jarak mencapai batas tertentu, kemampuan teleportasi, 6 dunia tanpa jarak, milik Li Changgong langsung aktif. Dalam sekejap, ia berpindah sejauh 1 kilometer dan muncul hanya sekitar 30 meter di depan Insek. Pupil mata Insek tiba-tiba menyempit tajam. Pergerakan itu sepenuhnya mengacaukan perhitungannya. Ia semula mengira lawannya hanyalah petarung jarak dekat. Tak disangka ternyata juga memiliki kemampuan ruang yang amat langka. Namun, Insek tidak panik. Tak masalah, pikirnya. Bahkan manusia super tipe ruang sekalipun, bukan tandinganku. Ia mengangkat lengannya. Kedua lengannya yang semula berwarna perak keabu-abuan, tiba-tiba membengkak. Miliaran nanoserangga berkumpul di atasnya, membentuk sepasang lengan besi dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Ia menjadikan kedua lengannya sebagai perisai di depan tubuhnya. Ia tidak percaya bahwa pedang lawannya bisa menebas lengan itu. Li Changgong datang, dan pedangnya melesat miring bagaikan hembusan angin cepat. Swoosh! Kilatan pedang berwarna perak menyilaukan langit, menciptakan busur cahaya sempurna di udara, seolah-olah tidak mengenai apapun. Namun Insek tiba-tiba melihat pada lengan yang terbentuk dari miliaran nanoserangga itu, lengan yang diklaim memiliki pertahanan tak tertandingi, muncul retakan kecil. Tak lama kemudian, tanpa suara, lengan itu pecah dan perlahan jatuh ke tanah. Insek benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menebas lengan nanoku? Bahkan Jenderal Besar Zheng Lou tidak mampu menghancurkan pertahanannya hanya dengan kekuatan murni. Nanoserangga itu adalah teknologi paling mutakhir dari kekaisaran. Ia hampir menanggalkan seluruh tubuh biologisnya demi memperoleh kekuatan dari kawanan nanoserangga itu, menjadikannya monster tak mati dan mesin pembunuh yang terkenal di kalangan militer. Namun hari ini, tampaknya ia menemui sedikit masalah. Pedangnya. Tidak, ini karena kemampuan pedangnya. Barulah Insek menyadari sesuatu. Meski begitu, ia tidak panik. Sebab kedua lengannya yang terbelah di udara itu segera terurai menjadi kabut abu-abu, lalu menyatu kembali ke bagian lengannya yang terputus. Hanya dalam beberapa detik, kedua lengannya sudah kembali seperti semula. Tatapan Insek kini dipenuhi dengan niat membunuh. Ia mengangkat kedua lengannya dan menghantam ke arah Li Changgong dengan keras. Aku akui pedangmu cepat, tapi sayang sekali, serangan fisik tidak bisa membunuhku. Namun kali ini, Li Changgong tidak menangkis serangan itu. Ia langsung mengaktifkan 6 dunia tanpa jarak. Menghilang dari tempat pertarungan. Krak! Kedua pedangnya ia masukkan ke dalam sarung. Ia menatap Insek untuk terakhir kalinya dan berkata datar, "Kau sudah mati." Sikap angkuh dan dingin Li Changgong membuat Insek sangat geram. Namun saat ia hendak kembali menyerang, tiba-tiba muncul rasa tidak nyaman yang menjalar dari tubuhnya. Sebagai dewa serangga, tubuh Insek tersusun sepenuhnya dari nanoserangga. Ia adalah makhluk mekanik dalam wujud manusia, hanya mempertahankan inti sumber kehidupannya, sementara seluruh struktur biologisnya telah digantikan dengan mesin nano.
Karena itu, ia nyaris mustahil dibunuh. Meskipun jantungnya hancur atau otaknya meledak, nanoserangga lain dapat segera menggantikan fungsi organ-organ itu dan membentuk yang baru. Dengan kata lain, miliaran nanoserangga dalam tubuhnya membentuk satu kesatuan yang tampak longgar, namun sebenarnya sangat erat terhubung. Dan justru, keterhubungan inilah yang menjadi celah fatalnya. Insek tiba-tiba terkejut mendapati bahwa lengannya yang baru saja tersambung sempurna kini mulai terurai kembali seperti kabut, jatuh berjatuhan ke tanah, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana manusia itu membunuh jenderal mereka hanya dalam sekejap. Siapa lagi yang masih memiliki keberanian untuk maju bertarung? Bukan karena mereka takut mati, tetapi karena hati mereka telah sepenuhnya dikuasai oleh keputusasaan yang tak berujung. Namun Li Changgong tahu dengan jelas bahwa dalam pertarungannya melawan Mo Saike, ia hanya memiliki satu kesempatan. Pedangnya bukanlah senjata yang cocok untuk pertempuran berkepanjangan. Begitu pertarungan berlangsung lama, hasil akhirnya hampir pasti adalah kekalahan. Jika ingin menang, satu-satunya cara adalah mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Sebab begitu Mo Saike memahami kemampuan sebenarnya, maka orang yang kalah sudah pasti dirinya. Li Changgong mengambil kekuatan sumber milik Mo Saike, dan di hadapan semua prajurit bangsa Kadal, ia langsung menyerapnya hingga tuntas. Kemudian, melalui saluran komunikasi, ia mengumumkan kabar kematian Mo Saike yang telah dikalahkannya. Namun siapa sangka, setelah mendengar kabar itu, Yang Xingxin justru tidak menunjukkan ekspresi gembira sedikit pun. "Kau bertindak terlalu cepat," katanya datar. Setelah terdiam sejenak, ia menambahkan, "Tapi, sudahlah, itu tak penting lagi. Apakah bertindak cepat adalah kesalahan? Belum tentu juga. Sebab menurut rencana awal Yang Xingxin, seharusnya ia terlebih dahulu menguasai istana, agar Kaisar Xi tidak sempat mengaktifkan sistem penghancuran diri Kekaisaran Wulan. Barulah kemudian mereka melancarkan serangan penuh." Li Changgong hanya mengangkat bahunya. "Aku juga tak punya pilihan. Kau tahu seperti apa kemampuanku." Yang Xingxin mengangguk kecil dan tak lagi memperpanjang pembicaraan. Setelah komunikasi berakhir, Li Changgong menyapu pandangan ke sekeliling. Dengan tewasnya Mo Saike, semua prajurit bangsa Kadal di garis depan itu telah kehilangan semangat juangnya. Ia menekan gagang pedangnya, dan setelah berpikir sejenak, berjalan menuju arah lain. Garis depan ini kini bisa dengan mudah didorong maju oleh pasukan gabungan Huaxu. Sementara ia masih ada urusan lain yang perlu dilihatnya. Ketika bintang besar Tiandao terbit di atas medan perang, pasukan manusia langsung mendapatkan keuntungan besar. Deng Shentong, yang memiliki indeks kekuatan supranatural hingga 18.000 poin dan memiliki kemampuan setara dengan tank tempur kelas tinggi. Meskipun di antara para manusia kelas Epsilon di seluruh dunia, ia belum termasuk yang terkuat, namun di medan perang ia adalah sosok yang menakutkan. Satu bintang Tiandao yang bersinar, kilauannya jauh lebih menyilaukan daripada matahari. Cahaya ultravioletnya, yang ribuan kali lebih kuat, menyinari seluruh daratan, membuat para Kadal menderita seolah bumi telah berubah menjadi lautan magma. Rasa panas yang mengerikan itu bahkan tak bisa sepenuhnya diredam oleh pakaian tempur tebal sekalipun. Deng Shentong berjalan di barisan terdepan. Dengan tangan kanannya yang terangkat, ia menahan bintang Tiandao dan menekannya perlahan ke arah pasukan Kekaisaran Wulan tanpa ampun. Jeritan kesakitan menggema di seluruh medan perang. Bintang Tiandao yang sangat besar menggantung rendah di atas mereka. Jaraknya tak sampai 1.000 meter dari tanah, menimbulkan tekanan luar biasa. Mereka berusaha menembaknya jatuh menggunakan senjata laser, tetapi cahaya ultraviolet yang menyebar telah menyebabkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Boom! Garis pertahanan Kekaisaran Wulan hancur lebur, seperti bendungan rapuh yang diterjang banjir besar. Pasukan mekanik dan pasukan gabungan Huaxu menyerbu masuk, bertempur dalam pertempuran jarak dekat yang brutal dan primitif. Dalam perang antar makhluk dengan kekuatan seimbang, seberapapun majunya teknologi, pada akhirnya pertempuran akan selalu berakhir dalam pertarungan jarak dekat seperti ini.
Pasukan Kekaisaran Wulan terus mundur selangkah demi selangkah hingga memasuki distrik timur kota dan memulai pertempuran di dalam gang-gang sempit. Mereka memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan gedung-gedung tinggi khas bangsa Kadal untuk melakukan serangan balik dari balik perlindungan. Namun berkat pengintaian Zhang Yi, lingkungan di kawasan ini sudah lebih dulu ditanamkan sistem kecerdasan buatan milik pasukan gabungan Huaxu. Karena itu, mereka sama sekali tidak menemui kesulitan. Di bawah perlindungan pasukan mekanik, mereka menyerbu masuk ke kota dan membunuh setiap kadal yang terlihat. Siapapun yang berwujud bukan manusia, langsung ditembak dengan senjata khusus berdaya rusak tinggi untuk para manusia supranatural, tanpa ragu sedikit pun. Sementara itu, Deng Shentong berjalan tenang di jalanan luas bangsa Kadal, seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bintang Tiandao di langit memancarkan cahaya panas yang membuat udara bergetar. Ia mengenakan pakaian tempur putih bersih, tampak santai, namun kilau cahaya lembut di tubuhnya menandakan bahwa ia telah masuk ke mode pertempuran serius. Kemampuan perlindungan tubuh suci yang ia aktifkan adalah salah satu kekuatan tingkat tinggi, mampu mengubah cahaya menjadi baju perang, memberikan pertahanan dan kekuatan jarak dekat yang luar biasa. Xu Pangzi, yang membawa senjata raksasa berupa garpu 9 gigi berwarna biru es, berjalan dengan hati-hati di belakangnya. Kita sudah bertarung selama ini, kenapa manusia kelas Epsilon dari pihak mereka belum juga muncul? Rasanya agak mencurigakan, kata Xu Pangzi dengan nada gugup. Deng Shentong hanya tersenyum tipis. Yang seharusnya panik bukan kita, tapi mereka. Kalau dia tak mau muncul, kita tinggal membunuh semua yang ada sampai ke istana kekaisaran mereka. Bukankah itu juga bagus? Baru saja kata-kata itu terucap dari arah depan, tepat di antara barisan pasukan mekanik yang lebih dulu masuk ke kota. Tiba-tiba terdengar ledakan yang mengguncang bumi. Xu Pangzi dan Deng Shentong serentak menoleh. Mereka melihat makhluk mesin raksasa yang berfungsi sebagai perisai pelindung utama, seolah-olah baru saja dipotong oleh pedang raksasa tak kasat mata. Bagian atasnya yang ditopang 8 lengan mekanik terbelah menjadi 2 bagian, jatuh miring ke tanah dengan sudut 45 derajat. Suara benturannya seperti gunung runtuh, mengguncang seluruh bumi. Namun dari awal hingga akhir, tak ada seorang pun yang melihat siapa pelakunya. Bahkan bayangannya pun tidak. Padahal, makhluk mesin raksasa itu bukan hanya besar, tapi juga memiliki pertahanan yang sangat kuat, dilindungi oleh lapisan medan energi yang bisa menahan sebagian besar serangan berbasis energi. Namun meski begitu, ia tetap dihancurkan hanya dengan satu serangan. Deng Shentong menyipitkan mata, cahaya perak keabu-abuan berkilat di dalam pupilnya, seolah 2 lentera menyala bersamaan. Lihat, bukankah dia akhirnya muncul juga? Ujarnya tenang. Begitu kata-katanya selesai, gedung-gedung tinggi di sekitar mereka yang menjulang, bangunan bangsa Kadal yang kokoh, tiba-tiba runtuh bersamaan. Bum, bum, bum. Semua bangunan di sekitar mereka roboh, bukan karena meledak, melainkan terbelah dengan sangat rapi, seolah dipotong oleh kawat baja yang halus. Rasa dingin menyelimuti kulit Deng Shentong dan Xu Pangzi. Seakan ada seseorang yang sedang menggores kulit mereka dengan ujung pisau tajam. Deng Shentong tetap diam, tanpa perlu berkata apapun. Xu Pangzi sudah langsung bereaksi. Tiupan salju, es yang membekukan 1000 li. Dari mulut Xu Pangzi keluar hembusan angin sedingin es. Arus dingin raksasa berputar cepat di sekeliling tubuhnya, hingga dalam waktu singkat seluruh daratan tertutup lapisan es tebal. Pilar-pilar es setinggi bukit menjulang dari tanah, membungkus tubuh mereka berdua rapat-rapat. Sekilas tampak mereka aman di dalamnya, namun di kejauhan, deretan bangunan di sekitar mereka hancur total dalam sekejap mata, seperti mentega panas yang dipotong dengan pisau tajam. Xu Pangzi dan Deng Shentong berdiri di dalam wilayah yang diselimuti gunung es. Dari sana, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh area kota di sekitarnya, gedung-gedung tinggi yang dulu megah, kini terpotong menjadi pecahan-pecahan kecil, seperti tahu yang dicincang. Tanpa sadar, Xu Pangzi menelan ludah dan menggenggam erat garpu berduri 9 di tangannya. Meskipun ia telah melalui banyak latihan simulasi, menyaksikan kemampuan semacam ini dengan mata kepala sendiri, tetap saja terasa aneh dan menakutkan. Namun, yang membuat situasi semakin mencekam
adalah keheningan di sekeliling mereka. Terlalu sunyi, terlalu luas, dan mereka sama sekali tidak tahu dari mana musuh akan muncul. Meskipun musuh sudah menyerang, arah serangannya tetap mustahil untuk ditentukan. Seakan-akan serangan itu muncul dari udara kosong. Mata Deng Shentong berkilat memancarkan sinar perak. Ia memutar pandangannya ke arah tertentu di tengah reruntuhan. Tanpa ragu, ia mencabut pedangnya dan menebas ke udara. Seketika, di ujung pedang muncul bentuk bintang 4 bercahaya perak. Begitu tebasan itu dilepaskan, di tempat ribuan meter jauhnya di udara kosong, cahaya yang sama meledak dan menghancurkan sebagian besar reruntuhan di bawahnya. Di antara kekosongan itu, sebuah bayangan samar muncul dengan wajah terkejut. Serangan Deng Shentong begitu tiba-tiba, hingga lawannya sama sekali tak menduga bahwa ia bisa menemukan posisinya. Karena itu, ia tidak sempat menghindar. Namun, sekalipun ia sudah bersiap, akan sangat sulit baginya untuk lolos dari ukiran langit biru milik Deng Shentong. Dengan menggunakan ruang hampa sebagai prisma, ia dapat melancarkan tebasan secepat cahaya, membuat serangannya dapat muncul di tempat yang jauh hanya dalam sekejap. Kekuatan terbesar dari serangan ini terletak pada kejutannya. Tubuh wanita itu kehilangan kestabilannya. Akhirnya, bayangan samar berbentuk manusia itu terlihat dan terpental keras ke udara. Prisma, Melga, kembali menghilang ke dalam kehampaan. Tubuhnya tak terlihat, namun setetes darah mengalir di sudut bibirnya. Pertahanan memang bukan keahliannya. Keahliannya adalah membunuh dalam diam. Kemampuannya adalah mengendalikan cahaya dan bayangan. Membunuh tanpa suara, tanpa jejak. Bagaimanapun juga, manusia hidup di bawah cahaya. Ia bisa memanfaatkan cahaya itu menjadi bilah tajam yang memotong dengan sekali tebas. Namun kali ini, untuk pertama kalinya di medan perang, ia dirugikan. Perasaan buruk mulai tumbuh dalam hatinya. Mengapa mereka tampak seolah tahu kelemahanku? Mereka seperti sudah siap menghadapi kemampuanku. Melga menyeka darah di bibirnya. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Serangan cahaya miliknya dibelokkan oleh gunung-gunung es yang diciptakan Shu Pangzi, sehingga gagal mengenai dirinya maupun Deng Shentong. Yang paling mengganggu bagi serangan cahaya bukanlah lapisan pertahanan fisik tebal, melainkan cara yang bisa membelokkan arah cahaya itu sendiri. Apakah kemampuanku bocor? Atau ini hanya kebetulan? Ia enggan menerima kemungkinan pertama, karena ia belum pernah ikut serta dalam perang melawan negara Huaxu. Dahulu, ia hanyalah salah satu jenderal berzirah perak yang menjaga wilayah kekaisaran. Secara teori, mustahil bagi pihak Huaxu untuk mengetahui kekuatannya, kecuali ada pengkhianat di dalam, dan itu pun harus setingkat jenderal zirah perak ke atas. Namun, kemungkinan itu sangat kecil. Pada tingkat itu, kekuatan tekad sudah begitu besar. Mereka lebih memilih mati daripada mengkhianati negerinya. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Hanya kebetulan, atau bukan? Melga mulai bimbang. Namun ia tak tinggal diam. Ia memutuskan untuk menyerang lagi, mencoba memastikan kebenaran. Bayangan cahaya melintas, niat membunuh tersembunyi di balik kilau terang. Bilah-bilah cahaya yang tak berbentuk dan bahkan tanpa ketebalan lahir dari kehampaan, diam-diam menyambar ke arah Deng Shentong dan Shu Pangzi. Kali ini, ia sengaja menghindari gunung-gunung es yang diciptakan Shu Pangzi. Namun, saat berikutnya, bibir Deng Shentong bergerak pelan dan Shu Pangzi segera memunculkan lebih banyak penghalang es raksasa. Kali ini bahkan lebih cepat. Antara mereka dan Melga, berdiri dinding es besar berwarna biru tua yang memutarbalikkan seluruh arah cahaya. Serangan Melga kembali meleset. Kali ini ia yakin, musuh benar-benar memahami kemampuannya. Wajahnya berubah suram. Sebagai seorang pembunuh yang mengandalkan kekuatan khusus, kebocoran kemampuan adalah bencana besar baginya. Namun ia tetap tidak mengerti bagaimana musuh bisa mengetahui arah serangannya. Yang tidak ia sadari adalah bahwa di mata Deng Shentong, ia bukanlah makhluk yang menghilang, melainkan sebuah kekosongan berbentuk manusia. Kemampuan bersembunyinya berasal dari manipulasi cahaya. Namun sebagai pengguna elemen cahaya, Deng Shentong memiliki kepekaan luar biasa terhadap perubahan cahaya. Karena itu, di matanya,
Ruang tempat Melga berdiri tampak seperti sebuah lubang hitam berbentuk manusia. Semua cahaya mengalir mengelilinginya. Begitu mencolok, ya. Deng Shentong berbisik pelan. Ia kembali mengayunkan pedangnya. Serangan, ukiran langit biru, meledak untuk kedua kalinya. Di sekitar Melga, kembali muncul bintang 4 raksasa dari cahaya. Sinar yang terkandung di dalamnya membuat pupil matanya menyempit tajam. Dia tidak hanya bisa mendeteksi arah seranganku, dia juga bisa mengetahui posisiku dengan tepat. 2 kali serangan seperti itu jelas bukan kebetulan. Bahkan kali ini, meski ia sudah lebih berhati-hati, lawannya tetap menemukannya. Itu berarti kemampuannya sepenuhnya telah dipahami. Melga segera memunculkan penghalang cahaya di sisi tubuhnya, menahan benturan dengan bintang 4 tersebut. Namun saat itu, Deng Shentong dan Xu Pangzi sudah bergerak cepat, satu di depan dan satu di belakang, menyerbu ke arahnya secepat kilat. Dalam pandangan Deng Shentong, Melga tampak seperti sosok hitam berbentuk manusia. Ia membagikan penglihatannya kepada Xu Pangzi, sehingga Xu juga dapat melacak posisi Melga secara akurat. Melga menyadari situasinya sudah gawat. Informasinya sepenuhnya bocor, tapi ia tetap tidak tahu kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki lawan. Pertempuran ini tidak akan mudah. Tanpa berpikir panjang, Melga berbalik dan melarikan diri menuju reruntuhan kota besar di belakangnya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang di sekelilingnya. Bagi manusia biasa, itu seperti deretan gunung batu. Di antara tebing-tebing buatan itu, cahaya memantul ke segala arah, dan di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Melga mengubah gaya bertarungnya, menyembunyikan diri di antara bayangan-bayangan tersebut. Cahaya dan bayangan adalah 2 sisi dari satu wujud. Selain mengendalikan cahaya untuk menciptakan serangan tak kasat mata, ia juga bisa memanfaatkan bayangan untuk menyerang dari kegelapan. Namun, Deng Shentong dan Xu Pangzi juga memahami hal itu. Melga memang tidak secepat kilat, jadi ketika mereka mengejarnya, Deng Shentong segera merapatkan kedua tangannya dan memanggil sebuah bintang langit raksasa yang melayang di atas kota. Sementara itu, Xu Pangzi mengangkat garpu berduri 9-nya. Dalam sekejap, badai salju meledak dari tubuhnya, menurunkan suhu di seluruh wilayah sejauh 5 mil, hingga embun beku menutupi tanah dan bangunan, membentuk tiang-tiang es raksasa. Melalui pantulan dan pembiasan cahaya dari es-es tersebut, seluruh kota dipenuhi kilau terang, menghapus seluruh bayangan yang terlihat oleh mata manusia. Jantung Melga berdegup kencang. Perasaan ini membuatnya sangat gelisah. Seolah setiap langkah dan gerakannya telah sepenuhnya berada dalam kendali musuh. Deng Shentong melompat tinggi, tubuhnya melesat ke udara. Di langit, ia membuka kedua lengannya lebar-lebar. Ilusi Mahasumeru. Dalam sekejap, tubuhnya memancarkan cahaya perak menyilaukan, seperti matahari yang meledak di tengah langit. Dimanapun cahaya itu melewati, mata manusia yang menangkapnya langsung terpengaruh, dan saraf mereka ikut terganggu. Melga yang tidak sempat bersiap pun seketika terjerumus dalam ilusi yang kuat. Ia masih berada di wilayah kota ini, tetapi tiba-tiba ia melihat pemuda manusia itu muncul di hadapannya, lalu mengayunkan pedang tepat ke arahnya. Melga tersentak kaget, segera melompat mundur, dan memanggil keluar bilah-bilah cahaya untuk menebas balik. Namun setelah serangan itu dilepaskan, sosok pemuda di depannya meledak seperti gelembung sabun, lenyap tanpa jejak. Semuanya hanyalah ilusi, tetapi bukan sepenuhnya ilusi. Kemampuan Deng Shentong dalam menguasai ilusi Mahasumeru semakin hebat. Dunia ilusi ini memadukan kenyataan yang terlihat di depan mata. 99% di antaranya adalah nyata. Hanya sosok dirinya dan Xu Chunlei yang merupakan bayangan semu. Melga tidak mampu menangkap posisi sebenarnya dari mereka berdua. Serangannya yang membabi buta justru memperlihatkan letaknya sendiri, memberi lawan kesempatan untuk menyerang. Xu Pangzi menarik napas panjang, lalu membentuk tangan kirinya menyerupai corong di depan mulut, dan meniup kuat ke arah Melga yang jauh di ujung jalan. Badai salju! Dari mulutnya memuntahkan arus dingin yang ganas, dalam sekejap berubah menjadi badai salju raksasa. Angin beku bercampur bongkahan es besar menghantam dari ujung jalan, melahap segalanya. Namun saat ini, pikiran Melga telah kacau balau.
karena ia melihat musuh menyerang dari segala arah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Di atas kepalanya juga muncul sebuah bintang 4 raksasa yang berputar berkilau. Ilusi yang ditimbulkan oleh pengaruh penglihatan kini telah menembus kelima inderanya, sepenuhnya menghancurkan kemampuannya menilai situasi nyata. Ia hanya sempat membentuk lapisan demi lapisan perisai cahaya di sekeliling tubuhnya, berusaha menahan setiap serangan yang datang. Namun, pertahanan yang menyebar seperti itu tidak mungkin mampu menahan serangan dari 2 arah sekaligus. Deng Shentong dan Xu Pangzi menyerang bersamaan, satu dari depan, satu dari belakang. Hantaman gabungan mereka langsung memecahkan pertahanan Melga, menimbulkan celah besar. Boom! Badai salju menggulung sepanjang jalan, menghancurkan seluruh bangunan di sekitarnya tanpa ampun. Di saat yang sama, bintang 4 raksasa di belakang Melga meledak seperti bom energi tinggi. Kedua kekuatan besar itu menghantam tubuhnya. Melga terguncang hebat, darah segar mengalir dari sudut bibirnya tanpa henti. Ilusi! Ini ilusi. Melga akhirnya menyadarinya. Ia tak menyangka akan berhadapan dengan makhluk yang mampu memanipulasi cahaya seperti ini. Perbedaannya, ia menggunakan cahaya untuk menyerang, sedangkan lawannya bisa mengendalikan cahaya itu sendiri. Dari segi atribut kekuatan, kemampuan Deng Shentong jelas berada di tingkat yang lebih tinggi, sepenuhnya menekan kekuatannya. Seandainya kekuatan energinya lebih besar, mungkin ia bahkan tidak membutuhkan bantuan Xu Pangzi untuk mengalahkannya sendirian. Namun, meski begitu, keduanya kini tetap memegang kendali penuh atas pertarungan. Kekuatan tingkat atas yang menekan kekuatan tingkat bawah, ditambah kesenjangan informasi yang mutlak, membuat Melga tidak punya kesempatan untuk membalas. Satu-satunya cara agar ia tidak terpengaruh oleh ilusi cahaya adalah menutup matanya. Tetapi jika ia menutup mata, ia tidak dapat menyerang menggunakan cahaya. Melga menekan dadanya. Serangan sebelumnya memang tidak menimbulkan luka luar yang besar, tapi energi ukiran langit di jarak sedekat itu telah merusak organ dalamnya. Akhirnya, ia memilih untuk menutup mata. Dalam sekejap yang genting, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan melesat masuk ke dalam reruntuhan. Jika ia tak bisa menjadi cahaya, maka ia akan menjadi bayangan. Dengan begitu, kekuatan cahaya Deng Shentong tidak lagi dapat menekannya. Kota ini dulunya memang diterangi cahaya, tapi setelah pertempuran besar dan banyak bangunan runtuh, terciptalah ruang-ruang yang dipenuhi bayangan. Deng Shentong mengernyitkan alis, namun sama sekali tidak terburu-buru mengejarnya. Karena Melga memiliki satu kemampuan lain, menyembunyikan serangan di dalam bayangan, sebagaimana ia bisa menyembunyikannya dalam cahaya. Jadi, jika mereka gegabah masuk ke tempat gelap, keunggulan mereka akan hilang begitu saja. Tian Peng! Deng Shentong memberi Xu Pangzi isyarat dengan mata. Xu Pangzi membalas dengan gerakan tangan oke, lalu segera mengarahkan arus dingin ke arah Melga, melarikan diri. Boom! 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 Satu demi satu pilar es raksasa mencuat dari tanah, menjulang tinggi bagaikan 2 gunung besar yang tumbuh dari perut bumi. Pilar-pilar biru setinggi ratusan meter itu menyusuri arah jalan, terus membentang ke arah Melga yang kabur, hingga akhirnya melengkung ke atas di titik tertinggi langit. Tak lama kemudian, Melga mendapati seluruh kawasan kota tempat ia berada telah tertutup oleh kubah es raksasa berwarna biru. Sekarang lihatlah hasil latihan kami selama 4 bulan. Xu Pangzi menyeringai. Kami menamakan ini taktik lampu tanpa bayangan. Deng Shentong merapatkan kedua tangannya, menciptakan bola cahaya besar yang menyilaukan, lalu melemparkannya ke udara. Cahaya itu menyinari seluruh kubah es, dan melalui pantulan dari permukaannya, sinar terang menyebar ke seluruh wilayah dalam radius 5 kilometer. Cahaya yang menyilaukan itu membuat setiap sudut kota tampak seperti diterangi 1000 lampu, berkekuatan 10.000 watt. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan tumpukan puing pun tidak memiliki bayangan sedikit pun. Kerja sama keduanya sangat matang. Demi menghadapi kemampuan Melga, Xu Pangzi bahkan meneliti dengan cermat sudut pantulan es, memastikan cahaya bisa menjangkau setiap tempat. Kubah itu tampak seperti setengah bola,
tetapi sebenarnya merupakan bentuk polydron super dengan banyak sisi reflektif. Ketika bayangan lenyap, Melga yang bersembunyi di dalamnya pun terpaksa menampakkan diri. Ia mencoba lagi menyatu dengan cahaya, tetapi melihat senyum mengejek di mata Deng Shentong dan Xu Chunlei, ia tahu betapa sia-sianya upaya itu. "Keparat, kalian menertawakan apa?" Melga mengamuk. Bilah-bilah cahaya besar menyapu udara, menyerang mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Namun serangan itu hanya menembus tubuh mereka. Itu hanyalah bayangan semu. Selama matanya terbuka, ia akan selalu terperangkap dalam ilusi. Namun ia juga tak mampu bertarung dengan mata tertutup. Boom! Bintang 4 di sampingnya meledak. Dalam sekejap, seluruh lengannya terputus, hancur oleh ledakan itu. "Ah!" Teriakan Melga bergema pilu. Detik berikutnya, arus badai salju setinggi ratusan meter melanda ke arahnya. Gelombang es itu membawa ribuan duri tajam. Jika mengenainya, tubuhnya akan langsung hancur seperti es serut stroberi. Melga kini sudah tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang ilusi. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan rasa sakit luar biasa dan berjuang untuk tetap bertahan hidup. Namun, ketika perisai cahaya berada di depannya, serangan justru datang dari belakang. Sebuah duri es yang tajam menembus tubuhnya. Naga es yang ganas melesat ke langit, mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke udara. Tubuh Melga membeku dalam sekejap dan mati secara menyedihkan. Semakin aneh kemampuan seseorang, semakin cepat pula kematiannya. Sifat semacam itu membuat kemampuan aneh menjadi perpaduan antara kekuatan yang ekstrim dan kelemahan yang fatal. Begitu kemampuan itu terekspos dan dipelajari hingga tuntas, maka pemiliknya akan menjadi tak berdaya. Mati di tangan gabungan kekuatan Xu Pangzi dan Deng Shentong, dia memang tidak bisa dikatakan mati dengan sia-sia. Di dalam wilayah Kekaisaran Wuluan, pertempuran masih terus berlangsung. Pasukan gabungan negara Huaxu seperti bambu yang membelah air, memenangkan pertempuran demi pertempuran, terus bergerak menuju wilayah kota pusat. Secara perlahan, di dalam area domain rantai pengikat dunia, Zhenlou juga mendengar kabar kematian sang jenderal berzirah perak. Perasaan gelisah dengan cepat menyebar di dalam hatinya. Dia tahu, saat ini, selain secepat mungkin membunuh musuh di depannya, dia tidak punya pilihan lain. Energi yang dahsyat ditembakkan dari menara energi Kekaisaran Wuluan, seluruhnya mengalir masuk ke dalam tubuhnya, hingga hampir membuat tubuhnya meledak. Ia mengejar Zhang Yi tanpa henti, melancarkan serangan bertubi-tubi, memperlihatkan tekad untuk bertarung sampai mati. Zhang Yi pun merasakan betapa beratnya pertarungan ini. Dari segi pengalaman bertarung, kekuatan fisik, dan pemahaman tentang kekuatan supernatural, Zhenlou jauh melampauinya. Namun, Zhang Yi memiliki persiapan matang serta tubuh manusia abadi milik Ling yang nyaris tidak bisa dihancurkan, membuat Zhenlou tak mampu memperoleh keuntungan sedikit pun. Zhenlou mengamuk. Tubuhnya berubah menjadi bayangan-bayangan hitam di seluruh langit, mengejar satu bayangan putih lainnya. Dalam setiap detik, mereka bisa bertukar serangan hingga ribuan kali. Zhang Yi terus bergerak gesit di udara, berusaha semaksimal mungkin menghindari benturan langsung dengan kekuatan Zhenlou. Tubuh Ling memang kuat, tetapi seiring dengan meledaknya kekuatan Zhenlou, energi yang tersimpan di dalam tubuhnya juga terus terkuras dengan cepat. Kini, energinya hanya tersisa 20% saja. Zhang Yi merasa seolah-olah seperti perangkat komunikasi yang baterainya hampir habis. Xin, sekarang giliran kalian. Kalau terus begini, aku benar-benar tak akan mampu bertahan lebih lama. Gumam Zhang Yi dalam hati. Zhenlou seperti seekor ular hitam raksasa yang tubuhnya berputar dan terpelintir di tengah badai yang mengamuk, mengejar Zhang Yi tanpa henti. Kedua tangannya memancarkan energi mengerikan yang seolah hendak merobek langit dan bumi, saling bertumbukan dengan keras, lalu menghantam Zhang Yi dengan serangan luar biasa. Irisan niat hati. Sebagaimana niat hatiku, segala sesuatu dapat dihancurkan. Pemahaman Zhenlou terhadap kekuatan supernatural telah mencapai tingkat yang menakutkan, hampir sepenuhnya melampaui batas sifat kemampuan itu sendiri. Meskipun Zhang Yi memiliki kemampuan prediksi dari jarum detik waktu, jarak antara keduanya terlalu dekat, sehingga waktu reaksi yang tersisa bagi Zhang Yi sangat sedikit.
Ketika serangan itu datang, Zhang Yi hanya sempat menarik tubuhnya, menjauh sambil mengayunkan tangan kiri, menciptakan puluhan bayangan di udara. Ruang dimensi di depan mereka terkoyak, senar dimensi yang menopang dunia materi tercabut, menimbulkan kekuatan destruktif yang luar biasa untuk menahan serangan Zhenlou. Cara benturan energi seperti itu memang efektif. Walaupun kekuatan irisan niat hati sangat hebat, daya rusaknya kini jauh berkurang, dan gelombang energi yang tersisa tak cukup untuk melukai Zhang Yi. Kalau terus begini, sampai seluruh energimu habis, kau tetap tak akan bisa mengalahkannya. Saat itu tiba, kau pasti mati, ujar tubuh manusia milik Ling dengan nada serius. Terima kasih, aku tahu, jawab Zhang Yi dengan tenang. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus menyeret waktu seperti ini. Namun, sampai saat ini, setidaknya semuanya masih dalam kendalinya. Setelah pertukaran serangan terakhir, Zhang Yi menarik jarak di antara mereka. Tubuh Zhenlou mulai retak-retak, seperti buah delima yang terlalu matang, memperlihatkan permukaannya yang pecah. Dari celah-celah itu, tampak daging berwarna hijau yang menjijikkan. Tanda tubuhnya mulai hancur karena menyerap terlalu banyak energi. Demi segera membunuh Zhang Yi, Zhenlou benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Pertarungan di antara keduanya telah berlangsung hampir 2 jam. Dengan perlindungan tubuh manusia Ling, Zhenlou tak mampu membunuh Zhang Yi, namun energi di tubuh Ling terkuras dengan cepat. Energi itu, bila dikumpulkan, cukup untuk menghancurkan sebuah negara manusia dengan mudah. Sudah sampai sejauh ini, kurasa sudah waktunya, gumam Zhang Yi perlahan. Zhenlou tak membalas, hanya terus menggunakan cara paling sederhana dan efisien. Menyerang dengan irisan niat hati. Sebuah bola energi hitam terbentuk di telapak tangannya. Ia melemparkannya ke arah Zhang Yi dengan sekuat tenaga. Bola itu meledak, memancarkan energi yang begitu dahsyat, seolah hendak membelah langit dan bumi, menciptakan tirai cahaya raksasa yang menyelimuti segalanya di depan. Namun kali ini, Zhang Yi tidak menghindar. Ia mengepalkan tangannya, lalu membuka kedua lengannya di depan dada, dan di hadapannya terbuka sebuah pintu setinggi 1 orang. Gerbang dimensi dalam wujud aslinya. Kekuatan pertahanan Zhang Yi tidak berkurang meski jumlah gerbangnya sedikit. Justru semakin sedikit, semakin kuat. Teknik Shen Luo Wanxiang hanya berfungsi untuk meningkatkan toleransi kesalahan lewat tumpukan struktur pelindung. Sebenarnya, 1 gerbang inilah yang memiliki pertahanan paling stabil dan kemampuan menyerap energi luar terbaik. Dari 3.000 dunia milik Zhang Yi, hanya 1 yang disisakan untuk menyimpan sumber daya. Selebihnya, semuanya digabung menjadi 1. Gerbang dimensi dalam wujud paling awal itu kini menahan serangan irisan niat hati secara langsung. Boom! Cahaya hitam menghantam Zhang Yi dengan keras, menabrak gerbang dimensi. Kali ini, gerbang itu tidak hancur. Justru seperti paus raksasa, ia menyerap seluruh energi mengerikan itu ke dalam dirinya. Melihat pemandangan itu, mata Zhenlou berubah tajam dan penuh kebingungan. Namun, segera ia menyadari sesuatu. Dengan membatalkan Shen Luo Wanxiang, Zhang Yi kini hanya bisa bertahan dari 1 arah. Itu berarti seluruh sisi tubuhnya yang lain terbuka. Cukup dengan mendekat, ia bisa menghancurkan tubuh Zhang Yi dengan 1 pukulan. Zhenlou berpikir demikian dengan polos, tanpa menyadari kekuatan sejati tubuh manusia Ling. Namun kali ini, sebelum ia sempat menyerang, serangan balik Zhang Yi telah datang lebih dulu. Zhang Yi menutup gerbang dimensinya, lalu tubuhnya melayang tenang di udara. Tubuh manusia Ling tampak begitu indah hingga tampak seperti sebuah hiasan, bukan tubuh super yang ditempa dari materi terkuat di seluruh alam semesta. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya perlahan. Sejak awal pertarungan, semua serangan yang kau lontarkan padaku, seluruh energi yang terkumpul, akan kukembalikan padamu. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah bintang raksasa berwarna hitam tiba-tiba muncul di atas kepala Zhang Yi. Besar, gelap, dan kacau, memancarkan tekanan luar biasa, seolah siap kehilangan kendali dan menghancurkan segalanya kapan saja. Jenderal Agung Zhenlou, ini adalah serangan terkuatku. Terimalah, dan lihat apakah kau sanggup menahannya. Dosa penistaan terhadap dewa.
Begitu kata itu diucapkan, Zhang He mengangkat satu tangan dan menekan bintang hitam yang berisi badai energi kacau itu ke arah Zhenlou dengan kekuatan penuh.